warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Nurhalifa dari jurusan Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, yang mana saya berasal dari kelompok 9 akan membahas hormon pada tumbuhan dan zat pengatur tumbuh pada tumbuhan. Kalian tahu apa sih itu hormon tumbuhan? Ada yang tahu apa itu hormon tumbuhan? Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat atau mengubah pertumbuhan, perkembangan dan pergerakan tumbuhan. Hormon merupakan zat pengatur tumbuh, yaitu molekul organik yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan dan ditransportasikan ke bagian lain yang dipengaruhinya. Definisi hormon seistilah dan berasal dari kata Yunani, yaitu hormao, yang berarti menggairahkan atau membangkitkan. Hal ini mencerminkan peran hormon yang bertindak sebagai katalis untuk perubahan kimia lainnya pada tingkat sel yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan energi. Hormon dapat diklasifikasikan menurut situs mereka bertindak dengan situs mereka diproduksi menjadi 3, yaitu hormon endokrin, hormon parakrin, dan hormon apokrin. Hormon juga dapat dibagi menurut kimiawinya menjadi 2 kelompok utama, yaitu hormon steroid dan hormon tiroid. Nah, jenis macam hormon yaitu ada auksin, sitokinin, giberalin, etilena, dan asam absisat. Nah, hormon auksin ini adalah auksin yang dicirikan sebagai substansi yang merangsang pembelokan ke arah cahaya. Nah, jadi si hormon auksin adalah hormon yang merangsang pembelokan ke arah cahaya, dia menuju ke arah cahaya. Nah, fungsi hormon auksin yang pertama yaitu merangsang perpanjangan pada sel, yang kedua merangsang suatu pembentukan bunga dan buah, merangsang pemanjangan titik buah, yang keempat mempengaruhi pembengkokan pada batang, yang kelima merangsang pembentukan akar lateral, yang keenam yaitu merangsang terjadinya suatu proses diferensiasi. Fungsi hormon sitokinin yang pertama yaitu mengatur suatu pembentukan bunga dan juga buah, yang kedua yaitu membantu suatu proses pertumbuhan akar serta tunas pada pembuatan kultur jaringan, yang ketiga yaitu memperkecil dominasi apikal serta dapat menyebabkan pembesaran daun muda. Yang keempat yaitu merangsang suatu pembelahan sel dengan cepat bersama-sama giberalin dan auksin untuk dapat membantu mengatur pembelahan sel yang terdapat pada daerah meristock sehingga pertumbuhan tumbuh normal. Yang kelima yaitu menunda pengguguran pada daun, bunga, serta buah yang dilakukan dengan cara meningkatkan transport zat makanan ke organ. Fungsi hormon giberalin yang pertama yaitu mempengaruhi pemanjangan dan juga pembelahan sel. Yang kedua yaitu mempengaruhi perkembangan embrio dan juga kecambah. Yang ketiga yaitu menghambat pembentukan biji. Yang keempat yaitu mempengaruhi pemanjangan batang, dan yang terakhir yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan akar, daun, bunga, serta buah. Hormon etilena atau etena merupakan satu-satunya zat pengatur tumbuh yang berwujud gas pada suhu dan tekanan ruangan. Fungsi hormon gas etilen yang pertama yaitu mempercepat dalam pematangan suatu buah, yang kedua menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh, yang ketiga memacu suatu hormon lain dalam menimbulkan suatu reaksi tertentu, yang keempat mendukung terbentuknya atau terjadinya bulu-bulu pada akar, yang kelima yaitu induk sel kelamin betina pada bunga, keenam merangsang terjadinya
merupakan kelompok fitohormon yang terkait dengan dormansi. Yang dormansi sendiri artinya yaitu berhenti tumbuh pada organisme hidup dan kerontokan daun. Secara garis besar, fungsi hormon pada tumbuhan yaitu yang pertama, hormon berfungsi untuk mempengaruhi pertambahan panjang batang serta pertumbuhan, diferensiasi, dan percabangan akar. Yang kedua yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan secara umum, mendorong perkecambahan dan menunda penuaan. Yang ketiga yaitu mendorong perkecambahan biji, perkembangan kuncup, pemanjangan batang, dan pertumbuhan daun, mendorong pembungaan dan perkembangan buah, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Yang keempat yaitu menghambat pertumbuhan, merangsang penutupan stomata pada waktu kekurangan air, mempertahankan dormansi. Yang selanjutnya yang kelima, mendorong pematangan. Yang keenam, merangsang pertumbuhan akar. Selanjutnya merangsang pertumbuhan batang, merangsang pertumbuhan daun, serta merangsang pertumbuhan pada bunga. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Mungkin untuk pemaparan materi lebih lanjut dan lebih dalamnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya, yaitu Nur Fajrina dan Nur Widiawati. Mungkin sampai di sini video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi